Selamat pagi buat kita semua. Perkenalkan nama saya Sofardi Riyandi dengan NPM 247822033 dan kali ini saya akan mengerjakan sebuah tugas IoT ya. Ini di praktikum 3 bagaimana cara kita akan menghubungkan antara kita cek di sini. Menghubungkan MQTT Arduino dan juga koneksi. Oh, bukan yang ini. Nah, ini kelebihan. 1 2 3 MQTT. Oh, yang ini benar. Koneksi SP32 ke MQTT Broker Cloud. Nah, tapi di sini kalau uh, kita akan menghubungkannya menggunakan server publik dulu ya. Jadi kita nggak buat local host, tapi kita pakai server publik dulu. Nah, di sini tujuannya adalah menghubungkan perangkat Node MCU ya, dengan sensor DHT, terus mengirimkan datanya ke MQTT. Kenapa kita harus mengirimkan datanya ke MQTT? Nah, itu uh, kan nggak di Arduino seperti yang kita gunakan di praktek sebelumnya. Arduino ini kan hanya menampilkan data yang ada di Arduino kalau kita punya Arduino-nya. Terus kita juga harus membawa perangkat-perangkat kita. Jadi kan percuma kan kita inginnya mensensor ada di rumah tapi kita bisa melihatnya dari mana saja supaya menjaga keamanan. Apalagi ini berhubungan dengan suhu yang bisa saja mengirimkan sebuah peringatan darurat seperti kebakaran dan lain sebagainya. Nah, makanya kita menggunakan MQTT. Nah, MQTT ini, apa sih MQTT ini? MQTT adalah Message Querying Memory atau transport adalah protokol komunikasi berbasis publish subscribe. Ya, jadi merancang untuk perangkat dengan keterbatasan sumber daya dan jaringan yang tidak stabil. Nah, MQTT memiliki 3 elemen utama yaitu publisher. Publisher itu yang mengirim datanya yaitu node MCU kita. Ini node MCU-nya. Terus yang kedua ada broker. Broker itu server perantara yang mendistribusikan data. Nah, ini praktikum ini menggunakan broker publik yaitu HappyMQ. Nah, jadi dia server publik yang gratis ya tidak berbayar. Tapi minusnya di sini ya dia rame yang pakai. Subscriber itu adalah penerimanya. Penerimanya ini kita menggunakan aplikasi MQTT. Ini dia aplikasi MQTT-nya. Selanjutnya untuk perangkat yang digunakan kita ya ini sensor DHT, broker Happy untuk servernya atau sebagai ininya ya apa itu namanya? Sebagai mana tadi? Nah, ini sebagai brokernya. Ini perangkatnya. Untuk merangkai alatnya, jadi sebenarnya kita yang paling penting dilihat adalah di bagian sensornya ini, DHT-nya. DHT-nya itu ada minus, output, dan plus. Nah, kita bisa lihat, saya tidak tahu kelihatan atau tidak. Ini seperti itu, ada minus, output, dan plus. Jadi kalau minus itu kita masukkan ke dalam GND atau ground. Ya. Terus kalau outputnya itu kita masukkan ke D4 atau data. Basing sebenarnya D4, D5, D1 tergantung. Terus kalau voltasenya ini yang penting ya, PCC-nya ini kita menggunakan voltase 3 volt 3 atau 3V3. Ini 3V3. Ya, untuk reminder saja jangan sampai salah menyolokkan ya. Karena kalau misalnya salah menyolokkan bisa saja terjadi error, crash dan bisa saja terbakar handphone kita. Ini untuk kodenya. Ini kode dasarnya itu di pin ya. Nanti di sini ada beberapa yang kita ubah itu di pinnya itu kita menggunakan D4 ya. Karena kalau di pin saya dia tidak akan terbaca. Terus ini SSD password WiFi. Jadi kita menggunakan WiFi. Ini saya menggunakan WiFi handphone saya. Ini handphone saya. Terus kita gunakan nanti namanya ya. Terus di sini MQTT server ini untuk brokernya tadi ya. Terus ini MQTT portnya. Jadi port MQTT ini dia ada di 1883. Dan ya seperti itu. Ini juga yang penting ya. Ada serial beginsnya ini. Kita coba praktikan aja dulu ya. Oh, ini kita juga suruh menginstal ya. Kalau untuk menginstal sudah ada di laptop saya. Nanti kita tinggal install aja di dalam sini. Kita download, nah, kita download versi yang kita mau. Nah,
Kalau di sini saya menggunakan yang universal, atau ini juga boleh, tapi saya menggunakan yang universal saja karena dia lebih mudah ya, karena universal jadi semuanya bisa pakai. Nanti tinggal diinstal, kita ikuti next next saja, itu akan jadi ya. Terus, nah kita langsung saja ke sini. Nah, yang pertama-tama ya sudah selesai kita colokkan juga si perangkatnya ini ke dalam laptop kita atau perangkat yang kita gunakan, bisa PC atau apapun. Nah, selanjutnya di sini kita akan mengatur yang namanya tools. Toolsnya, nah ini boardnya kita gunakan ESP32 dan Node MCU 1.0 ya, karena dia yang terbaru 1.0. Terus untuk tool selanjutnya ada namanya port. Portnya ini kita gunakan port sesuai dengan yang nanti muncul di device kita. Jadi tiap orang mungkin saja berbeda. Ada yang COM 3, COM 7, COM 5, COM 6, bisa saja. Nah, itu nanti sudah ada penjelasannya di video saya yang sebelumnya. Selanjutnya di sini kita akan cari yang namanya library. Kita cari nanti nih DHT sensor library dan juga DHT22 sama public send. Public send ini dia buat apa? Nah, kalau DHT ini kan ya buat DHT-nya, DHT22 ini juga buat DHT-nya. Terus ini untuk MQTT-nya, jadi dia untuk mengirimkan data MQTT, kita perlukan ini, public sub client ya, di Arduino kita. Nah, udah kita bisa langsung jalankan saja. Ini wifi saya, ini passwordnya, ini MQTT servernya, ya. Kita menggunakan yang public. Ini portnya, terus ini topiknya. Nanti ini yang dipakai sebenarnya untuk dimasukkan ke dalam MQTT itu ada ini sama ini saja ya, untuk nama brokernya. Terus ini yang salah satu yang penting juga ini yaitu serial begins ya. Serial beginsnya itu di sini di bautnya. Jadi bautnya kita menggunakan yang 1105-200. Nah, itu saya tidak tahu penyebutannya. Nah, di sini ada penjelasannya di sini. Untuk is minimalnya itu ada 9.600 9.600 baut kayaknya. Tidak tahu kelihatan apa tidak, tapi di situ segini. Nah, kita langsung jalankan saja ya. Kita pertama cek dulu, kita verification ya, verify. Nah, itu berarti sudah down ya. Kalau sudah merah begitu down, langsung saja kita jalankan. Nah, kita sekalian menjelaskannya. Di sini fungsinya, jadi dia akan membaca humidity dan juga temperatur. Humidity kelembapan dan juga temperaturnya. Selanjutnya, MCU client. Ini IP saya, FYP, NPM saya. Kalau sudah jadi, kita bisa tools, terus kita gunakan serial monitor. Nah, ini tools, gunakan serial monitor. Jadi dia seperti ini. Nah, ini untuk pertama-tama dia akan seperti ini, gagal membaca dari sensor DHT. Seperti ini sebenarnya sudah berhasil, tapi kenapa dia tidak membaca? Uh, Seperti biasa dia ada crash pada sistemnya. Jadi kita solusinya itu bisa dua, kita bisa cabut kabel USB-nya, tapi dia akan ngulang lama. Jadi kita cabut aja yang namanya ground-nya. Nah, ground-nya itu kita cabut. Betul. Nah, seperti ini. Kita colok lagi di tempat yang sama. Nah, seperti ini. Maka dia akan terbaca. Nah, dan mengirim data ke MQTT temperaturnya. Nah, untuk bisa masuk ke dalam si MQTT-nya, nanti itu pertama sebenarnya kita bisa plus ini, plus connection, ini connection. Nah, ini nanti name-nya MQTT Hive public aja. Ini seperti ini kita diamkan saja. Ini broker hmv.com ini adalah yang kita pakai ya, brokernya. Oh, namanya udah ada.
Kalau sudah ada, kita ganti saja namanya Yusuf. Sebenarnya namanya Basing aja nggak apa-apa. Connect. Terus di sini yang penting adalah di new subscription in topiknya. Topiknya ini yang akan masuk ke dalam sini. Kita cek topik kita. Ini ada topik kita yang memiliki Polinella. Kalau namanya salah ya dia tidak akan membacanya. Jadi topiknya dipastikan untuk benar ya. Terus ini is oke, kita confirm saja. Nah, dan sudah terbaca. Kita cek lagi apa. Nah, dia muncul ya. Ini temperaturnya 29 dan humidity-nya 77. Kalau kita cek di sini udah banyak ya. Temperatur 9 ini 77. Ya sekitar seperti itu. Kalau misalnya kita ini kan, jadi dia memang agak delay ya. Karena kan kita aturnya di sini berapa tadi ya kita aturnya? Delaynya tuh 5.000 ya. Delaynya 5.000 atau 5 detik. Jadi tiap 5 detik sekali, sedangkan yang ini juga 5 detik. Nah, tapi kan karena agak delay untuk ya mungkin seperti saja untuk sekarang. Ya, terima kasih sudah menonton dan mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.